di bab 21 ya, di bab 21. Yaitu mendefinisikan atau menjelaskan istilah-istilah berikut, yaitu energi, sistem closed system, sistem tertutup, sistem non-flow ya. Kemudian open system, flow system, surrounding, property, extensive property, intensive property, state, heat, work, kemudian kinetic energy, potential energy, internal energy, enthalpy, initial state, final state, state variable. Ini enggak semua masuk ternyata. Ini enggak ada. Kemudian path function, heat capacity, kapasitas panas. Kemudian memilih sebuah sistem yang tepat untuk menyelesaikan sebuah problema, yaitu apakah sistem tertutup atau terbuka, steady atau unsteady. Kemudian kita menetapkan kondisi batas. Kemudian mengkonversi energi di dalam satuan energi yang diminta oleh soal ya. Kemudian secara cepat ya melokasikan sumber properti, nilai properti, yaitu bisa misalnya ini ya, mencari CP, kapasitas panas, itu bisa dari tabel, bisa dari chart, gambar, kemudian persamaan atau database komputer. Kemudian memahami, ini mungkin yang berikutnya ya, memahami masing-masing definisi tersebut di dalam neraca energi secara umum. Kemudian menyederhanakan neraca energi secara umum untuk problem tertentu. Jadi misalnya nanti diketahui itu adalah sistem yang tertutup atau yang terbuka. Jadi itu ada nanti ada spesifiknya, ada karakteristiknya. Kemudian menerapkan neraca energi secara umum ke sistem yang terbuka, tertutup, steady state dan unsteady state. Nah ini adalah definisinya. Apa itu sistem? Nah, jadi sistem itu adalah kuantitas materi atau wilayah ruang yang dipilih untuk studi yang tertutup oleh batas ya. Jadi Anda sudah memahami sistem ini pada saat Atika 1 sudah paham. Kemudian lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di luar sistem. Batas itu adalah sebuah batasan ya yang memisahkan sistem dengan lingkungan. Itu bisa nyata ataupun tidak nyata. Sistem terbuka, open system atau flow system. Nah, sistem yang terbuka terjadi pertukaran panas, terjadi pertukaran massa dengan sekitarnya. Kemudian juga terjadi pertukaran panas dan kerja. Q berarti Q dan W-nya. Closed system. Closed system itu adalah sistem yang tertutup, tidak terjadi pertukaran massa dengan sekitarnya. Tetapi terjadi pertukaran panas. Dan kerja. Jadi kalau sistem tertutup tidak ada pertukaran massa, tapi terjadi pertukaran panas dan kerja. Nanti di persamaan neraca energinya ya, beda. Properti itu adalah karakteristik sistem yang dapat diamati seperti tekanan, suhu, volume. Kemudian state itu adalah kondisi sistem yang dinyatakan dengan tekanan, suhu, dan komposisi. Iya, 1-6 div. Steady state akumulasi dalam sistem sama dengan 0. Jadi kalau akumulasi tidak terjadi, kalau steady state tidak ada akumulasinya ya, karena aliran masuk dan keluarnya sama. Properti sistem tidak berubah. Unsteady state akumulasi tidak sama dengan 0. Misalnya di sini adalah sistem yang batch, itu adalah kategori unsteady state. Adiabatis. Jadi Anda sudah biasanya mengenal semua istilah-istilah ini ya, mulai dari SMA. Tidak terjadi pertukaran panas dengan lingkungannya. Sistemnya terisolasi. Kemudian isotermal, tidak terjadi perubahan suhu. Jadi selama reaksi, suhunya tetap. Isobarik, tekanannya konstan. Isokorik, tidak terjadi perubahan volume. State function, jadi state function itu tidak tergantung pada jalannya proses.
hanya dipengaruhi oleh keadaan sistem. Contohnya adalah energi internal. Kemudian path function itu tergantung pada jalannya proses. Contohnya panas dan kerja. Nah, ini adalah jenis-jenis energi. Transfer energi antara sistem dan sekitarnya tanpa transfer massa yang menyertainya. Energi tidak dapat disimpan dalam sistem. Energi semata-mata ditransfer ke dalam dan keluar sistem. Apa aja yang termasuk kategori ini? Yang termasuk kategori ini adalah panas dan kerja. Nah, apa yang dimaksud dengan kerja? Kerja itu termasuk kategori path function. Jadi ini tergantung pada jalurnya. Nilainya tergantung pada keadaan awal, kemudian jalur dan keadaan akhir sistem. Work positif bernilai positif ketika lingkungan melakukan kerja pada sistem. Jadi arahnya masuk, arah panahnya tuh masuk pada sistem. Work negatif ketika sistem melakukan kerja pada lingkungannya. Jenis-jenis kerja ini saya rangkumkan dari Himmel Blue edisi 7. Kalau misalnya kurang jelas Anda bisa baca langsung dari situ. Jenis-jenis kerja itu ada kerja mekanis, di mana rumusnya adalah W sama dengan integral F kalikan DS. F itu adalah gaya, kemudian DS itu adalah jaraknya ya. Kemudian kerja listrik, shaft work ini biasanya pompa ya. Kemudian flow work ya, nanti yang akan dibahas di bab berikutnya. Ini adalah contoh perhitungan kerja mekanis pada piston. Ada gas ideal pada 300 Kelvin dan tekanan 200 kPa yang terdapat pada silinder. Gas tersebut mendorong piston sehingga volume gas berekspansi, mengembang dari 0,1 menjadi 0,3 meter kubik. Hitung kerja yang dilakukan gas pada piston jika 2 jalur digunakan dari keadaan awal ke keadaan akhir. Jadi di sini ada 2 kondisi. Kerja mekanis yang dilakukan sistem pada piston per unit area. W sama dengan min integral. Nah ini kan tadi F ds ya. Ini dibagi dengan A kemudian kalikan A. Sehingga kan ini bisa dicoret ya. Artinya sama dengan rumus yang awal. Sehingga ini bisa dinyatakan F per A itu adalah P. ADS itulah dV ya. Kalau ini yang part A, jalur A adalah proses pada tekanan konstan. Kemudian yang jalur B adalah proses pada suhu konstan. Nah ini yang part A di sini adalah pada tekanan konstan. Berarti P-nya saya keluarkan dari integral. Tadi integral P dV, P-nya konstan saya keluarkan sehingga menjadi tinggal dV. Sehingga menjadi min P V2 min V1. Nah ini adalah P-nya 200 kali 10 pangkat 3. Jadi 10 pangkat 3 belum saya superscript. Kemudian ini adalah konversinya ya sehingga menjadi kilojoule. Kemudian dV-nya V2 min V1 0,2 min 0,1. Sehingga didapatkan adalah 20 kilojoule, min 20 kilojoule. Alhamdulillah, nanti latihan lagi ya. Nanti latihan lagi. Iya baca lagi, halaman 26 itu. Mana Ibu pintar ya. Nah kemudian yang part B itu adalah proses pada suhu tetap. Maka kita akan mencari W sama dengan integral P dV. P-nya itu kita cari dengan rumus gas ideal nRT per V. Nah, sehingga di sini bisa nRT-nya keluar ya. Kemudian seper VdV menjadi ln V2 per V1. Kemudian ini adalah untuk mencari N-nya. N-nya itu adalah PV per RT. Didapatkan dari angka-angka tersebut. Didapatkan 0,00802 kg per mol. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus ini. N min nRT ln V2 per V1.
heat atau dikenal dengan panas Q ya. Panas umumnya didefinisikan sebagai bagian dari total aliran energi melintasi batas sistem yang disebabkan oleh perbedaan suhu antara sistem dan sekitarnya. Jadi driving force-nya adalah delta T. Panas itu adalah path function. Q positif ketika ditransfer ke sistem. Jadi positif itu dia masuk ke sistem arah panasnya. Q sama dengan 0 disebut diabatis. Jadi tidak terjadi pertukaran panas karena diisolasi. Energi kinetik. Anda telah mengenal energi kinetik dari sejak SMA ya. Energi kinetik adalah energi sebuah sistem atau beberapa bahan karena kecepatannya relatif terhadap sekitarnya. Jadi karena ada V ya, kecepatan. Energi kinetik sebuah bahan mengacu pada apa yang disebut dengan energi kinetik makroskopis, yaitu energi yang terkait dengan gerakan sistem atau bahan. Dan bukan energi kinetik molekul, jadi bukan gerakan molekul di dalam suatu bahan. Ya. Nilai perubahan energi kinetik spesifik terjadi dalam interval waktu yang ditentukan dan hanya tergantung pada nilai awal dan akhir dari massa dan kecepatan bahan. Artinya ini merupakan state function. Ini contohnya. Air dipompa dari tangki melalui pipa berdiameter 3 cm pada laju 0,001 meter kubik per detik. Berapa energi kinetik spesifik dalam cup? Nah ini adalah ini tanda segitiga di atas ini menunjukkan ini adalah per M ya, per massa. Sehingga setengah V kuadrat, biasanya kan setengah MV kuadrat karena M-nya sudah ada di sini. Sehingga nanti satuannya itu adalah per kilogram di sini. Nah, per massa. 0,5, V-nya dari mana? V-nya itu adalah dari Q. Q itu adalah rate-nya ya. Q adalah rate-nya 0,001 meter kubik per detik dibagi dengan luasan pipa. Luasan pipa itu adalah pi R kuadrat ya. Luasan lingkaran ya. 3,14 kalikan 1,5. Ini kan 3 cm diameternya, berarti jari-jarinya 1,5. Ini sentimeter saya ubah ke meter supaya sama. Sehingga didapatkan nilainya 1 S-2, ini berarti ada satuan per massa. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki sistem karena gaya yang diberikan pada massanya, yang diberikan karena adanya medan gravitasi, ya, gaya yang diberikan pada misalnya oleh medan gravitasi. Jadi karena G ya. Nilai perubahan dalam energi potensial spesifik terjadi dalam interval waktu yang ditentukan dan hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir. Ini bukan path function tapi merupakan apa tadi satunya? State function. Ini contohnya. Ini gambarnya belum saya masukkan. Jadi air dipompa dari satu tangki ke tangki yang lain. Kalau tadi nggak ada ketinggian ya. Jadi yang tangki yang contoh soal yang 21.2. Kalau ini ada ketinggiannya. Ini adalah jarak dari antar tangki 300 feet. Kemudian level air dalam tangki kedua adalah 40 feet di dalam level air tangki kedua. Jadi jarak antara level air tangki pertama dan kedua adalah 40 feet. Berapa energi potensialnya? Maka ini ada tanda, saya lupa ngasih simbol equation ya. Kita harus insertkan equation di sini. Sehingga ini adalah per massa sama dengan GH. G-nya itu adalah 32,2. Kemudian ini adalah H-nya. Ini adalah kalau pakai satuan British, Anda dibagi dengan GC ya. GC-nya itu adalah 32,2. Ini adalah satuannya. LBM per feet per LBF S kuadrat. Ini adalah faktor konversinya karena diminta dalam satuan BTU per LBM. Sehingga didapatkan 0,0
514 BTU per LBM. Energi potensial sudah, kemudian ini sudah. Energi internal. Energi internal adalah konsep makroskopis yang memperhitungkan semua energi molekul, atom, dan subatomik yang semuanya mengikuti aturan konservasi mikroskopis yang pasti untuk sistem dinamis. Energi internal dapat disimpan karena tidak ada instrumen untuk mengukur energi internal secara langsung pada skala makroskopis. Energi internal harus dihitung dari variabel tertentu lainnya yang dapat diukur secara mikroskopis seperti tekanan, volume, suhu, dan komposisi. Jadi dia tidak dapat dihitung absolutnya ya. Untuk menghitung energi internal per unit massa dari variabel yang dapat diukur, maka kita akan membuat special property ya. Kemudian yaitu ada diferensial ya, nanti ada diferensialnya. Nah, jadi ini U merupakan fungsi dari T, suhu, dan volume. Kemudian nanti ini adalah turunan totalnya. Biasanya kalau kita punya persamaan kayak gini, kalau diturunkan, DU sama dengan diferensial U terhadap T pada V konstan, DT plus turunan U terhadap volume pada T konstan, DV ya. Kemudian ini yang kedua ini diabaikan ya, nilainya kecil. Biasanya yang ini yang disebut dengan delta U per delta T VDT. Itu yang disebut dengan kapasitas panas dengan simbolnya adalah CV, yaitu pada volume konstan. Kemudian jadi delta U itu adalah integral CV dt. Untuk gas ideal, U merupakan fungsi temperatur. Catatan bahwa Anda hanya dapat menghitung diferensial di dalam energi, perbedaan di dalam energi internal. Nah, tetapi tidak bisa menghitung harga absolut dari energi internal. Ini adalah entalpi, ini yang istilah yang terakhir. Entalpi itu rumusnya adalah H. H merupakan fungsi T dan P tekanan. Nah, kalau diturunkan secara total, didiferensialkan dV, dH sama dengan delta H per delta T pada tekanan konstan dt plus delta H per delta P pada T konstan dP. Kemudian ini yang pertama ini, yang kedua ya, adalah delta H per delta P adalah kapasitas panas. Ini yang pertama kok, salah ini salah. Delta H per delta T pada tekanan konstan itu disebut dengan kapasitas panas CP ya. Nanti Anda akan banyak mencari CP. Kemudian yang kedua ini biasanya diabaikan. Tetapi untuk tekanan tinggi, ini yang bagian kedua ini tidak boleh diabaikan. Harus dievaluasi dari data eksperimen. H tidak dapat diketahui secara absolut. Maka kita akan nanti menghitung berdasarkan H reference. Yaitu terhadap keadaan reference. H reference-nya biasanya pada suhu 25. Kemudian nah nanti di sini ada istilah CP ya. CP itu nanti bisa dihitung dari apendik ya. Di apendik ada berbagai cara untuk menghitung CP ya. Untuk saat ini materinya di sini dulu. Kemudian nanti untuk yang bab ini berikutnya adalah konsep neraca energi. Nanti konsep neraca energi saya bagi misalnya si A bagian neraca energi untuk sistem tertutup, itu ada di buku semuanya ya. Nanti
saya cek dulu berdasarkan yang ini, ntar lagi siapa aja yang presentasi di review neraca massa, nanti yang belum presentasi akan mendapat tugas untuk presentasi di berikutnya melanjutkan tugas-tugas yang minggu kedua ini. Ada pertanyaan? Ini masih konsep aja.